Rumah Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dewi SPD, Guru Kimia di SMA Negeri 4 Bengkalis. Sahabat Rumah Belajar, di masa pandemi seperti ini, kita sebagai tenaga pendidik harus tetap melakukan aktivitas mengajar kita dari rumah. Untuk itu, kita harus melakukan sebuah inovasi pembelajaran. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sebuah inovasi pembelajaran, yakni dengan pemanfaatan fitur rumah belajar, yakni fitur sumber belajar dan laboratorium maya pada materi elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul kita di awal tadi, yaitu Kutumati atau kupas tuntas materi elektrolit dan non-elektrolit dengan fitur sumber belajar dan laboratorium maya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Jadi, mari kita kenalan dulu apa sih Problem Based Learning. Problem-based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan yang nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Adapun langkah-langkah pembelajaran problem-based learning, yang pertama, guru harus mengorientasikan peserta didik kepada masalah. Jadi di sini guru menyampaikan permasalahan apa yang akan diselesaikan oleh peserta didik, baik dikerjakan secara kelompok maupun individu. Permasalahan ini juga bisa dituangkan dalam bentuk lembar kerja belajar daring. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Peserta didik nanti akan berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data ataupun bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Peserta didik nanti akan melakukan penyelidikan untuk mencari solusi dari permasalahan. Guru harus memantau keterlibatan peserta didik selama proses penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan nanti akan dipresentasikan atau juga bisa disajikan dalam bentuk video singkat. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi siswa sudah diberikan masalah, lalu mereka diberikan waktu untuk mencari penyelesaian atau penyelidikan terhadap permasalahan tersebut. Setelah dilakukan presentasi, maka teknik yang terakhir yaitu guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan dan masukan untuk kelompok lain. Ini adalah gambaran mengenai materi yang saya bagikan kepada siswa melalui aplikasi kelas online. Di sini ada beberapa materi yang sudah saya jabarkan mengenai apa sih larutan elektrolit dan non-elektrolit, apa sih bedanya larutan elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kemudian bagaimana cara membedakan larutan yang elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan non-elektrolit. Namun, untuk menambah lagi wawasan anak mengenai bagaimana sih cara membedakan larutan tersebut, saya juga menggunakan salah satu fitur yang ada di rumah belajar, yaitu laboratorium maya dan sumber belajar. Di sumber belajar nanti siswa hanya perlu menulis materinya hari ini adalah elektrolit. Nah, video ini juga saya bagikan dalam kelas online laboratorium maya. Di sini siswa bisa melaksanakan praktikum secara online, yakni pada materi daya hantar listrik larutan. Nanti saya akan menyediakan sebuah lembar kerja daring dan siswa tinggal mengisi saja bagaimana hasil percobaannya. Kita klik lakukan percobaan sekarang. Laboratorium maya sudah tersedia beberapa jenis larutan yang bisa diujikan secara langsung. Misalnya nanti kita pilih asam karbonat, lalu kita lihat apakah yang terjadi pada elektrodenya dan lampunya ketika dihidupkan saklar. Wah, ketika dihidupkan saklar muncul gelembung gas di sini, lalu lampunya menyala sedikit redup.
Nantinya Ini saya sedang belajar kimia dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bu Fatma sudah memberikan penjelasan yang panjang dan jelas. Namun saya berfikir untuk memahaminya lebih luas lagi. Bu Fatma juga menyarankan kita untuk belajar menggunakan portal rumah belajar. Sahabat Rumah Belajar, demikianlah pemaparan saya mengenai sebuah inovasi pembelajaran pada mata pelajaran kimia, materi elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru. Portal Rumah Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya, maju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.